Hai semuanya, selamat bergabung di channel ini bersama aku Rin Kanrin, seorang energi healer. Coba deh, inget-inget sebentar. Di awal pacaran, siapa nih yang pernah ngerasain perutnya mules, nafas tertahan, cuma gara-gara dia lagi typing, terus tiba-tiba hilang. Ini bukan sekedar drama loh, karena itu adalah alarm keras bahwa energi mental dan fisikmu lagi kesedot habis. Dan waspada ya, karena kegalauan di chat itu serius loh. Studi psikologi menunjukkan kecemasan digital, khususnya pada kita yang punya anxious attachment, ini tipe yang gampang panik ya kalau pasangan gak ada kabar, dan ini bisa jadi obsesi dengan keberadaan si pasangan serta butuh banget nih kepastian. Nah, ternyata anxious attachment ini berkontribusi sampai 37% pada rasa nggak puas di hubungan kita. Nah, jadi jelas ya, ini bukan sekedar drama. Intinya, kegalauan di chat itu punya konsekuensi besar. Nah, kenapa nih kok kita segampang itu kehabisan energi? Aku sebagai energy healer melihat ini sebagai ketidakselarasan, misalignment, ketidakselarasan fundamental ya di dalam diri kita. Ini berkaitan dengan soul, body, and mind-nya kita. Kecemasan di chat itu manifestasi dari energi negatif yang muncul karena kita membiarkan tindakan pasangan merusak sistem internal kita. Dari kecemasan itu akhirnya overthinking. Overthinking adalah pencuri energi sejati. Ini menciptakan ketidakselarasan di soul, body, and mind-nya kita. Yang pertama nih, mind. Ini kayak hilangnya kontrol secara emosional. Jadi kamu mulai overthinking atau rumination dan gagal mengatur respons emosi. Fokus kerja jadinya hilang. Fokus untuk menjalani daily routine juga jadi nggak jelas. Yang kedua yaitu body, tubuh. Ketegangan secara fisik ini seperti perut mulas, nafas tertahan. Nah, itu adalah sumbatan energi nyata di tubuhnya kamu. Dan yang ketiga yaitu soul, jiwa. Nah, ini nih yang paling bahaya. Kamu menempatkan harga diri di notifikasi ponsel. Dan value dirimu ini jadi tergantung kapan ya si pacar bales chatnya. Kapan ya dia merespons. Padahal soul alignment itu nemuin value dirimu dari dalam, bukan dari validasi luar. Eh, Sadari fokus kita seharusnya bukan mengontrol pasangan, tapi menguasai energi yang kita bawa. Penyelarasan soul, body, and mind ini adalah kunci resilience atau ketangguhan secara mental agar kamu memiliki pondasi yang lebih kokoh. Dari kacamata neuroscience, alignment ini bukan cuma sekedar spiritual ya. Ilmu saraf bilang praktik regulasi diri dan fokus perhatian ini bisa menyebabkan perubahan di otak kita. Nah, saat kamu menyelaraskan energi, kamu melatih otakmu untuk punya kapasitas regulasi emosional yang lebih baik dan bisa meredakan ketegangan sistem saraf. Saat kamu merasa utuh dari dalam, kamu nih memancarkan energi yang tenang dan juga damai. Hubungan lebih sehat akan datang secara alami. Oke, ini salah satu solusi praktisnya ya untuk bisa kembali ke energi inti kita, ke core energinya kita. Ini teknik yang cepat untuk ngebalikin energi dalam ya sekitar 60 detik. Aku sih nyebut ini sebagai teknik back to myself. Saat kecemasan datang dan energimu ini seperti melayang ke skenario di masa depan, segera lakukan teknik grounding back to myself ini secara cepat. Ini akan menarik kembali energi mind yang berlebihan ke dalam body, ke dalam tubuh. Menenangkan sistem saraf secara instan. Nah, saat kamu kena trigger, ingat ya untuk melakukan jeda 5 detik dulu sebelum merespon. Jeda 5 detik, kemudian relaksasi nafas. Lalu latih dirimu untuk menyadari dan mengakui 5 hal yang bisa kamu lihat sedetail mungkin. Ya, sejauh mata memandang aja ya. Misalnya kamu melihat, oh di situ ada langit biru, di situ ada lemari dan sebagainya. Kemudian latih diri kamu untuk bisa menyadari sesuatu yang bisa kamu sentuh. Nah, coba deh kamu sentuh permukaan tertentu, rasakan teksturnya, rasakan juga sensasinya. Kemudian sudah melihat, sudah menyentuh, coba nih masuk lebih deep nih yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengakses sesuatu lewat audio, yaitu belajar untuk menyadari
suara atau bunyi-bunyian yang bisa kamu dengar di sekitarmu. Ini biasanya ya bisa ada suara klakson dari kejauhan, ada suara burung mungkin, atau mungkin ada suara orang-orang di sekitar kita dan sebagainya. Kemudian masuk lagi nih lebih deep nih. Coba kamu menyadari sesuatu yang berkaitan dengan indera penciuman kamu. Belajar untuk mengidentifikasi atau belajar untuk menyadari aroma apa aja. Ini bisa aroma dari tubuh kamu sendiri, aroma dari sekitar. Dan yang terakhir, coba kamu belajar untuk menyadari apa sih yang bisa kamu rasakan di mulut kamu. Ini bisa aja ya, kamu habis minum apa nih beberapa jam sebelumnya. Bisa rasa dari air mineral, rasa dari kopi, teh, rasa makanan, dan sebagainya. Nah, gampang kan ya caranya? Ini teknik back to myself. Aku menganjurkan lakukan teknik back to myself ini segera setelah kamu mulai ngecek ponsel secara obsesif, atau sebelum kamu menekan tombol kirim chat yang di saat kamu lagi kondisi sangat cemas ya. Atau ya bisa di berbagai situasi yang memang kamu membutuhkan untuk segera kembali di kesadaran dirimu di present moment. Teknik back to myself ini sebenarnya ya kamu sedang melakukan energi healing yang paling mendasar. Energi healing yang paling mendasar yaitu saat kamu secara sadar memilih integritas dirimu di atas ketakutanmu. Ya, jika kamu menemukan apa yang aku sampaikan kali ini relate banget dengan situasimu, atau kamu pengen sharing pengalaman hidup, atau sekedar sharing opini kamu, silakan banget ya. Jadi bisa melengkapi apa yang aku sampaikan kali ini. Ya, dan support channel ini, like, share link, serta subscribe. Oke, sampai di sini dulu. Thank you so much. Have more powerful and meaningful life. Bye-bye.